citra kita yang dipertaruhkan begitu ya Pak ya, citra kita yang betul-betul harus dibuktikan, artinya dengan berbagai upaya dari berbagai otoritas termasuk Pak Hasan Fauzi yang mungkin bisa menjawab begitu ya Pak ya, sekali lagi meyakinkan apa yang sudah dilakukan oleh OJK, berkoordinasi juga tentu dengan Bursa Efek Indonesia dan SRO lainnya begitu ya, menanggapi apa yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir, mungkin perkembangan Pak implementasi dari apa yang tadi sudah disampaikan sedikit oleh Bu Kiki begitu ya, silakan Pak Hasan. Baik, terima kasih Mbak Sarifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, sehat selalu untuk kita semua. Mungkin sebelumnya saya ingin memberikan apresiasi ini yang setinggi-tingginya kepada teman-teman di CNBC yang kali ini di Market Outlook 2026-nya mengusung tema yang sangat baik saya kira dan relevan. Capital Market Reform, Integrity and Credibility. Jadi betul ini sangat sejalan dengan apa yang terjadi baru-baru ini. Di mana tadi Mbak Sarifah menyebutkan ada semacam wake up call kepada kita semua di industri pasar modal nasional dengan notes dan concern dari salah satu indeks provider global yaitu MSCI. Dan kami bersama tentu seluruh pelaku industri, SRO dan rekan-rekan pelaku industri merespon ini dengan sangat cepat. Kita sudah melakukan serangkaian langkah sebagai immediate response yang khusus mengadres dan menyelaraskan dengan catatan dan katakanlah tuntutan dari indeks provider global dimaksud. Kemudian tidak berhenti di sana, bersama dengan seluruh elemen dukungan penuh dari pemerintah, tentu Pak Misbakun, Pak Ketua Komisi 11 dan teman-teman di parlemen, kami kemudian berketetapan untuk menjadikan ini sebagai momentum perbaikan yang menyeluruh dan struktural. Melalui meluncurkan serangkaian program rencana aksi yang kami kemas dalam 8 rencana aksi yang tujuannya adalah untuk melakukan percepatan reformasi integritas di pasar modal kita. Jadi tujuan akhirnya tentu sama dengan tema diskusi kita hari ini, yaitu menghadirkan pasar modal yang lebih berintegritas di satu sisi dan tentu menjadi kredibel, terutama di mata para investor retail dan institusi domestik maupun terutama investor asing, regional dan global. Mungkin sebelum masuk ke pertanyaan, saya ingin memberikan gambaran bagaimana skala pasar modal nasional kita saat ini. Per akhir Februari, posisi kapitalisasi pasar kita itu sudah ada di angka hampir 14.800 triliun rupiah. Pernah mencapai angka mendekati 16.000 triliun rupiah. Yang adalah lebih dari 71% dari PDB nasional kita. Jumlah investor yang saya kira dengan kerja keras kita semua terus meningkat dengan sangat signifikan. Per akhir Februari angkanya sudah ada di angka lebih dari 22 juta investor. Dan 9,2 juta diantaranya adalah investor saham. Sekali lagi percepatannya tumbuh dengan demikian cepat. Nilai rata-rata transaksi harian di bursa di tahun ini mencapai rekor yang sangat tinggi. Lebih dari 30 triliun rupiah per harinya. Mbak Sarifah, Bapak Ibu sekalian, skala ini menunjukkan pasar modal Bursa Efek Indonesia adalah sementara ini yang terbesar di kawasan regional kita di ASEAN. Nah, jadi bayangkan di tengah-tengah percepatan pertumbuhan pasar, kita dihadapkan pada PR bersama untuk terus menghadirkan dan memastikan aspek integritas di pasar ini. Agar kepercayaan yang sedang dalam momentum yang baik ini tetap dapat kita jaga pertumbuhannya. Dan saya sepakat apa yang disampaikan oleh Pak Misbakun tadi, jangan lupa pasar modal adalah gerbang atau wajah ekonomi nasional yang langsung terasakan setiap hari, setiap detik perdagangan dilakukan. Tidak hanya oleh investor, pelaku pasar domestik, tapi juga investor pelaku pasar global yang meminati untuk menjadikan pasar kita sebagai sarana investasi terbaik mereka. Jadi itulah kenapa sangat penting kita diskusikan hal ini.
Nah, terkait dengan perkembangan tindak lanjut pembahasan concern dan notes atau catatan dari sudah melakukan komunikasi tidak hanya ke MSCI, tapi secara bersamaan di bulan ini kami juga membuka ruang komunikasi kepada salah satu indeks provider global lainnya, yaitu FTSE. Jadi kita tahu bahwa tuntutan ini sebenarnya bukan tuntutan spesifik dari salah satu indeks provider global saja, tapi tentu harus kita hadirkan untuk semuanya. Di bulan ini saja, dari bulan lalu di Februari, tidak kurang 4 kali pertemuan yang kami lakukan. Baik di tingkat pimpinan indeks provider global tersebut, di tingkat analis mereka, maupun pertemuan di level teknis. Bahkan yang terakhir kita lakukan di minggu lalu untuk menunjukkan progres terakhir kita. Dan kami bisa menyatakan bahwa ruang komunikasi yang kita lakukan itu sangat terbuka, kemudian konstruktif, bahkan kemudian sampai ke tingkat teknis dan detail. Kita ingin memastikan apa yang kita jadikan respon proposal solusi itu betul-betul dapat mereka terima pada akhirnya. Nah, ada 4 sebetulnya proposal utama yang kami sepakati untuk kita dorong dan kita hadirkan sebagai immediate response. Jadi di luar yang 8 rencana aksi yang akan kita lakukan di medium long term. Yang pertama adalah menghadirkan transparansi data kepemilikan saham dari perusahaan terbuka kita. Granularity data yang dilakukan secara penuh oleh KSEI, Pak Samsul dan kawan-kawan. Sekarang kami turunkan tingkat detail rincian identitas kepemilikan sahamnya ke tingkat yang lebih granular. Sebelumnya ada 9 tipe, sekarang akan menjadi 28 tipe investor. Yang kedua, kita juga akan menghadirkan keterbukaan kepemilikan saham perusahaan terbuka dari investor yang memiliki angka kepemilikan di atas 1%. Kalau sebelumnya kewajiban itu hanya kita kenakan kepada investor yang memiliki kepemilikan saham di atas 5%, maka sekarang bahkan sampai yang memiliki 1% ke atas pun kita hadirkan transparansinya. Yang ketiga adalah bahkan kita akan mendorong tingkat pendalaman dan partisipasi publik yang lebih luas melalui kebijakan peningkatan angka minimum dari free float atau saham yang tradable yang dapat dilakukan perdagangannya oleh para investor publik. Dari yang saat ini ada di angka 7,5% minimum free float menjadi nanti secara bertahap menuju angka minimum 15%. Dan terakhir kami juga bahkan menghadirkan shareholder concentration list. Jadi bagaimana daftar dari adanya potensi konsentrasi kepemilikan saham di perusahaan-perusahaan terbuka. Yang tentu ini akan memudahkan indeks provider global maupun para investor untuk melihat apakah ada risiko konsentrasi dan kesulitan mendapatkan saham dimaksud di pasar. Baik. Sejauh ini respon atau mungkin feedback Pak dari MSCI ataupun juga FTSE dari pertemuan yang sudah berlangsung seperti apa? Baik, jadi Mbak Sarifah, Bapak Ibu sekalian, tentu perlu dipahami. Jadi bentuk pertemuan kami memang bersifat konfidensial. Tapi bisa kami sampaikan, bahkan mereka membolehkan kami untuk menyampaikan kepada publik apa-apa yang menjadi progres pertemuan. Secara umum tadi sangat konstruktif. Mereka sementara ini dapat menerima seluruh agenda proposal solusi yang kita sedang lakukan. Dan bahkan sebelum evaluasi berikutnya yaitu yang akan dilakukan oleh MSCI di bulan Mei, sejak hari ini Pak Samsul dan Pak Jeffrey nanti akan mulai mengumumkan kepada publik secara bertahap jenis granularity dan transparansi data tersebut. Sehingga bahkan kita berharap jauh sebelum Mei nanti, mulai saat ini tentu kita akan mendapatkan opini awal dari para analis dan technical team di indeks provider global dimaksud. Baik.